kemarin saya sudah membuat video tentang juknis yang masih teori-teorinya. Sekarang juknis tentang prakteknya Bapak Ibu ya. Praktek di dalam penghitungan pak integrasi. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, dengan keluarnya juknis itu, maka pak SK pak jenengan yang pegang sekarang ini itu namanya pak konvensional ya. Nah, dari pak konvensional ini harus disesuaikan menjadi SK pak integrasi. Nah, di dalam SK pak konvensional yang penjenengan miliki, yang penjenengan pegang di SK pak terakhir itu masing-masing pangkat jenengan itu angka kreditnya masih banyak dan Bu. Di situ ada angka kredit pendidikan ya, kemudian ada angka kredit diklat, ada angka kredit merencanakan pembelajaran atau bimbingan, ada angka kredit PKP, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, ada angka kreditnya itu. Kemudian yang terakhir adalah penunjang, lo banyak Bapak Ibu. Nah, ini nanti disesuaikan menjadi pak integrasi. Nah, kalau pak integrasi itu diringkes menjadi 3, yaitu ini angka kredit tugas jabatan, ada hanya 3 tugas jabatan, kemudian pengembangan keprofesian sama penunjang, 3 ya. Di kolom pak integrasi nanti hanya ada 3 tugas jabatan, pengembangan keprofesian sama penunjang ya. Nah, ini saya tidak cepat-cepat, saya pelan-pelan menerangkannya, khawatir jenengan itu tidak mudeng karena tidak tatap muka ya Pak ya. Beda kalau dengan tatap muka. Kalau saya sebetulnya menghendaki adanya tatap muka, karena kalau tatap muka itu enak, yang tidak jelas itu langsung bisa tanya jawab gitu ya, bisa ngacung. Nah, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memperjelas yang lain. Dan yang kedua praktek langsung membawa SK pak, nanti langsung praktek membuat, Bapak Ibu pulang sudah membawa 4 formulir yang sudah jadi, yaitu yang sudah pak yang sudah disesuaikan. Nah, caranya ya adakan diklat Bapak Ibu lewat PGRI, lewat ID itu ya. Oke. Begini, sekarang di juknis itu sudah menampilkan 5 contoh Bapak Ibu. Nah, 5 contoh. 5 contoh, tapi dari 5 contoh itu, nah sekarang contoh 1. Contoh 1 ini Bu Rafasya Abiyu ya, tongkol 3J nih ya, Bu Rafa ini ya. Ini pangkatnya 3J Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini mempunyai angka kredit konvensional loh ini Bu. Ini SK pak-nya dia ya. Ini SK pak yang lama, namanya SK pak konvensional. Mendapatkan angka kredit terakhir pangkatnya 3J, dapat angka kredit 287.500. Nah, ini harus disesuaikan menjadi SK pak integrasi. Nah, ini dihitung Bapak Ibu ya. Dihitung menjadi, nah ini ya. Mencolot Bapak ya. Nah, ini harus dihitung menjadi penyesuaian. Nah, penyesuaiannya yaitu menjadi angka kredit kumulatif integrasi diperoleh, ini disesuaikan ya. Dari 200 dari konvensional ke integrasi ya.
penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, jumlah 287 yang dimiliki tadi dikurangi angka kredit dasar Bapak Ibu ya. Nah, 200 itu mana? Ini Bapak Ibu, ada di juknisnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau 3C. Nah, 3C ini ada nilai dasar. Dikurangi nilai dasar Bapak Ibu ya. 3C itu nilai dasarnya adalah 200. Nah, kalau yang lama itu kan, kalau 3C itu kan 200 300 Bapak Ibu ya. 200 ke 300. Kalau mau ke 3D itu 200 ke 300. Jadi nilai dasarnya itu adalah 200. Nah, kalau 3A nilai dasarnya 100 karena 100 ke 150 Bapak Ibu. Jadi nilai dasarnya 100 ya. Kalau 34A dari 400 ke 550 berarti nilai dasarnya adalah 400. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, ini dikurangi 287 dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasarnya 200, maka ketemu 87.500. Nah, 87.500 inilah Bapak Ibu dihitung lagi menjadi penghitungan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Nah, pada akumulasi angka kredit ini dapat dilihat tabelnya lagi Bapak Ibu. Nah, akumulasi kalau 3C itu 0 sampai 100 Bapak Ibu. 0 sampai 100. Maka di sini Bu Rafa ini penghitungannya menjadi begini. 28 tadi 28 penghitungan penyesuaian angka kredit integrasinya tadi 287 dikurangi 200 Bapak ya menjadi 87.500. Nah, kemudian ini nanti akan dicari lagi nilai yaitu tugas jabatan. Nah, angka kredit tugas jabatan ini adalah cara menghitung tugas jabatan, angka kredit tugas jabatan yaitu 87.500 ini dikurangi angka kredit PKB pengembangan keprofesian yaitu nilainya 4, kalau 3C itu kan 4 tapi ya. Kemudian dikurangi lagi yaitu 0 angka kredit penunjang. Lah, angka kredit penunjang ini kenapa kok 0? Karena angka kreditnya itu tidak sampai 20%. 20% dari angka kredit kumulatif. Coba dilihat maksimalnya 20% dari angka kredit kumulatif. Nah, ini Bapak Ibu. Penunjang itu adalah 30. Nah, penunjangnya 30. Berarti kalau 20% dari angka kredit kumulatifnya, ya kreditnya dia 20 kan itu kan seperlimanya Pak Ibu. Seperlima dengan dikalikan 150, maka sama dengan 30. Sama dengan 30 ya 30 kan 30 maka 0, maka di sini nilainya adalah 0. Nah, penunjangnya 0. Nah, dikurangi 0 sehingga 87 dikurangi 4 ketemu 83,5 ya. Nah, 87,5 dikurangi 4 83,5. Nah, jadi ini angka kredit tugas jabatan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masuk ke form yang ketiga yaitu formulir penghitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Nah, untuk hitung kekurangan angka kredit ini, maka ini ada angka kredit konvensional yang lama tinggal pindah di sini, Pak Bu. Nah, sedangkan ini adalah angka kredit integrasi. Ya, ini angka kredit integrasi. Hanya 3 yang saya sebutkan tadi, Pak Bu ya. Tugas jabatan, pengembangan profesi, sama penunjang. Nah, tugas jabatannya tadi ketemu 83, pengembangan profesinya itu adalah 4, kemudian penunjangnya adalah 0. Jadi jumlahnya adalah 87,5. Nah, kemudian dimasukkan kepada pada pak integrasi.
Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk ke pak integrasi ya. Di pada 4 proses nanti ya. Tadi sudah ada proses ke-1 yaitu pak konvensional Bapak Ibu ya. Yang kedua ya, menghitung adanya akumulasi angka kredit dari penilaian integrasi. Yang ketiga adalah penghitungan kebutuhan kekurangan. Yang keempat adalah pak integrasi. Nah, pak integrasi ini identitas pre-memori tidak usah kita bahas. Nah, dari nilainya ini nanti akan muncul ini Bapak Ibu, kalimatnya itu akan angka kredit dasar yang diberikan, angka kredit yang diperoleh pengalaman, angka kredit yang diperoleh dari tugas jabatan. Nah, angka kredit yang diperoleh dari tugas jabatan ini tadi mendapatkan 83 ya Bu ya, adanya 7,5 kemudian dikurangi pengembangan keprofesian berkelanjutannya 4 dikurangi penunjang 0 maka ketemu 83. 83 ini kemudian pengembangan profesinya 4 menunjang 0 7 87. Ini baru ini lamanya 83. Untuk lamanya 0. Nah, karena untuk golongan 3C itu rentang akumulasinya di sini itu adalah 0 sampai 3C 0 sampai 100. Maka di sini nilainya 0, yang lama 0, 83, 0 tambah 4, 4, kemudian jumlahnya sama 87. Nah, untuk angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk golongan 3C itu adalah 100. Nah, lihat tabelnya Bu. Nah, lihat tabelnya ya. Yang harus dipenuhi itu adalah untuk 3C. 3C itu adalah 100. Ini Bapak Ibu bisa melihat pada tuntutan yang ada di permen Bapak Ibu ya. Ini apa perlu saya tunjukkan ya? Saya tunjukkan ya biar berjelas ya. Sabar ya, biar saya tunjukkan. Coba. Saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan Bapak Ibu ya, biar jelas. Nah, di golongan 3C, golongan 3C, 3C, bentar, masih loading Bapak Ibu, bentar ya. Nah, golongan 3C, golongan 3C, nah ini C ini, untuk naik pangkat itu butuh 100. Untuk jenjang itu 200. Nah, 100 ya, kita balik. 100 sama 200 dipindah ke sini Bapak Ibu. Dipindah ke sini. Nah, ini dipindah ke 100 pangkat 100 jenjang 200 lah dipindah ke sini ya. Nah, sehingga kalau yang dituntut itu 100 lalu mendapatkan angka kredit tugas jabatan 83 berarti kurang apa lebih Bapak Ibu? Kurang, tuntutannya 100. Berarti Ibu Rafa tadi kekurangan angka kredit yang dicapai adalah 100 dikurangi 83 sama dengan 16.500. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jenjang jabatannya 200, pengembangan profesinya 6. Sudah ada 4 di sini, maka tinggal 2. Kalau ini tinggal 100 tambah 16, habis 16,5 ya. Nah, ini tapi yang penting ini Bapak Ibu. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu, ini Bu Rafa tadi kalau mau naik pangkat maka dia kurang 16.500 ya, nanti akan ditempuh lewat angka kredit yang diraih dari tahunnya, dari nilai konversinya di SKB-nya beliau. Nah, seperti itu cara menghitungnya Bapak Ibu ya.
seperti itu. Jadi prosesnya nanti punya dengan mengerjakan ini mendapatkan melalui 4 formulir. Formulir terakhir yaitu pak integrasi. Ini sudah pak integrasi. Lalu ini isi rekomendasi, diisi sebagai kebutuhan rekomendasi. Terutama baca masih belum bisa naik pangkat ke golongan 3D membaca ya. Atau sebaliknya sudah bisa dipertimbang untuk naik pangkat ke golongan 3D dan seterusnya. TMT kapan gitu ya. Nah, di Roma 3 kan juga muncul TMT kapan gitu. Itu isinya ini, diisi sebagai kebutuhan rekomendasi. Rekomendasinya seperti itu. Nah, sekarang menginjak contoh 2. Itu contoh 1 Bapak Ibu ya, contoh 1. Sekarang contoh 2. Nanti saya terangkan ini ya, 2 contoh ini aja ya. Nah, caranya sama, cuma beda golongan gitu aja Bapak. Kalau tadi golongan 3C, sekarang golongan 4B. Nah, tapi caranya sama. Nek tak bahas satu-satu. Lama Bapak Ibu, sama, caranya sama ya. Nah, sekarang ini namanya Pak Faiz. Nah, golongan 4B. Angka kreditnya 903,480. Ini angka kredit yang ada di SK Pak-nya Pak Faiz untuk golongan 4B. Nah, Pak di konvensionalnya itu ini 903,480 ini. Terakhir ya didapat ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dari ini perlu adanya penghitungan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi, yaitu penilaian integrasi itu nanti langsung ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi jumlahnya 903,480, jadi angka kredit yang diperoleh dari nilai konvensional itu sekian. Kemudian nilai dasarnya kalau golongan 4B itu 400. Lihat tabelnya Bu. Nah, lihat tabelnya ini. Nilai dasarnya 4B itu 400 ya. Nah, 400. Jadi Bapak Ibu, nilai dasar ini kita tidak usah melihat tabel, itu sudah bisa Bapak Ibu. Nggak usah lihat tabel sudah bisa. Nek golongan 3A itu nilai dasarnya adalah 100. Kalau golongan 3B itu dasarnya 100. 3C nilai dasarnya berapa? 200. Nek 3D 200. 4A 400, 4B 400, 4C 400. Nah, 4D beda lagi Bapak Ibu ya, 850 nanti beda lagi. Nah, ini Bapak Ibu 400 berarti 903,480 dikurangi 400 ketemu 503,480. Inilah nilai integrasi. Nah, yang dinilaikan pada penilaian integrasi. Nah, penilaian integrasi ini maka supaya menjadi angka kredit tugas jabatan, nah, supaya masuk nanti kan untuk ngisi SK Pak integrasi itu ada tugas jabatan. 503 ini dikurangi angka kredit pengembangan profesi. Untuk 4B itu kan 12 Bapak Ibu ya. Nah, 12. Kemudian ditambah 20% dari penunjangnya ini 30 karena kalau 4B ya 20% itu 20%-nya itu adalah di 4B itu 150 Bapak Ibu. Lihat ya. 4B itu 150. 4B. Nah, ini 4B. Loh, 4B. 4B itu 150 Bapak Ibu. Kalau pangkat 150, maka dikalikan 20%, 20 per 100, maka dikalikan 150, maka ketemu 30. Tidak boleh lebih dari 30. Nah, lo 30. Padahal penunjangnya beliaunya tadi, balik ya, penunjang di konvensional, penunjangnya lebih Bapak Ibu ya. Ini ya, konvensional. Berapa ini coba? Lo, penunjangnya adalah
136. Nah, tetapi yang dimasukkan hanya 20%-nya. Loh, berkurangnya itu di sini Bapak Ibu. 20%-nya dari tuntutan angka kredit untuk integrasi. Ya, di tabel tadi Bapak Ibu. Maka ini diisi 30 ya. Tidak diisi 176 tadi Bapak Ibu. Nah, pelan-pelan. Nah, jadi dikurangi 30, maka ketemu 461.480 ya. Ini dikurangi ini, tambah ini, ketemu 461, 46. Kemudian, Bapak Ibu, dimasukkan kepada kebutuhan angka kredit, yaitu ini. Nah, kebutuhan angka kreditnya ini dari yang lama, ini SK Pak konvensionalnya dimasukkan sini, tinggal mindah aja. Nah, angka kredit integrasinya ada tugas tadi sama kan? Tugas jabatan, pengembangan profesi sama penunjang. Nah, dimasukkan tugas jabatannya tadi ketemu 461 ya Bapak ya. Nah, kemudian pengembangan profesinya 12, penunjangnya 30. Kalau dijumlah ketemu 50348 balik tadi seperti tadi ya. Oke, tidak saya ulang ya. Paham sampai di sini ya. Paham ya. Nah, kemudian sekarang dimasukkan ke pak integrasi. Nah, ini jadinya nanti ini Bapak Ibu. Nah, jadinya ini. Nah, jadinya ini. Angka kredit tugas jabatannya tadi mendapatkan berapa? 461 ya Bu ya. 461 ya. Tugas jabatannya tadi kan dapat 461. Nah, ini dipindah tugas jabatan 461. Nah, tugas jabatan 461. Nah, 461 itu dari mana? Dari di awal lama itu adalah 150 itu lihat tabel Bapak Ibu ya, lihat tabel untuk golongan 4A. Nah, untuk golongan 4A, nah ini 4A ini berapa tadi? 4B ya. Nah, 4B itu 150. Nah, 150 sampai 300. Ini adalah angka kredit akumulasi baru atau integrasi. Nah, ini 150. Maka masuk di sini Bapak Ibu. Tinggal mindah aja 150. Tadi dapatkan 4 tugas jabatan dapat 461. Ini dikurangi ini ketemu 311 ini Bapak Ibu. 12 tetap 12, 30 tetap 20 sehingga jumlah 353, ini jumlah 150, 150 tambah 353 sekian, ketemu 503 sekian. Ini tidak usah dicek pakai kalkulator, pasti betul ya. Nanti cek sendiri ya supaya tidak lama. Nah, kemudian angka kredit yang dituntut untuk 4B itu adalah 150 450. Nah, jenjangnya yaitu melihat pada tabel Bapak Ibu ya, melihat pada tabel ini. Nah, ini 4B itu adalah 150 450 ya, 150 450. Asalnya dari mana ini? Asalnya ya dari ini nilai dasarnya. Nilai dasarnya itu 150. Kalau 4A, 4B, 4C 150, 150, 150, maka jumlahnya 450. Nah, kemudian ini pangkat sama jenjang ini di angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang 150 45. Tinggal pindah Bu. Ini dipindah. Nah, 4150 450. Nah, sekarang kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kurang apa lebih? Dituntut 150 4B itu. Dia sudah mendapatkan angka kredit di baru itu, di barunya dapat 311,480. Berarti 311,480 ini dikurangi 150 sama dengan 161,480. Lebih dari tuntutan. Jadi Bapak siapa tadi? Bapak Faiz atau siapa tadi? Ini berarti sudah bisa usul ini dengan periode yang terdekat.
Nah, ya. Paham ya, Bu ya? Nah, ini yang tadi 450 tinggal mengisi aja. Kalau ini masa tinggal lebih ya, sisanya tinggal ini dikurangi ini tinggal 11.480. PKB-nya dituntut 12, dapat 12 maka di sini 0 ya. Nah, itu Bapak Ibu dua contoh ini aja ya, wis gak usah nanti ya mengulang kayak ini tadi, sama Bapak Ibu ya, sama. Cuman angka kredit yang di tabel jangan lupa antara golongan yang satu dengan golongan yang lain tidak sama, tapi tinggal melihat tabel Bapak Ibu ya. Kalau tatap muka enak, bisa mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore bisa praktek satu-satu presentasi. Kalau ini kan dibatasi, tidak mungkin saya harus menerangkan semua pergolongan. Waktunya tidak nutut Pak Bu ya, karena harus online. Seperti itu Bapak dan Ibu penjelasan saya. Kalau kurang jelas ya enak tatap muka, enaknya ya buka praktek langsung praktek, wah sudah dapat ya. Nah besok itu banyak yang WA ke saya, yaitu tanya saya kalau jawabi di WA satu persatu Bapak Ibu, yo capek Bapak Ibu. Kalau terangkannya itu enggak pendek-pendek, panjang-panjang terangannya itu. Jadi bukannya saya itu sombong itu enggak ya, karena panjang-panjang penjelasannya. Lah yang saya takut saya Indonesia ya, wah kayak. Nah, itu Bapak Ibu, ini nanti besok itu mau saya buatkan videonya guru yang sudah mendapatkan nilai dari LPMP. Ya. Jadi nanti konvensionalnya tidak melihat SK4. Konvensionalnya harus melihat dari hasil nilai LPMP-nya. Nah, konvensionalnya melihat